waktunya kepada yang terhormat Ibu Retno. Ibu Retno Sugesti SSTMK selaku Ketua Tim Pelaksana, yang terhormat para pembimbing dan dosen dari STIKIM, semua yang hadir, serta rekan-rekan tim pelaksana yang saya banggakan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan bacakan susunan berikut. Ikatan Bidan Indonesia. Yang keempat, pemutaran Mars Tikim. Kemudian kata sambutan yang akan disampaikan oleh Koordinator Program Studi Profesi Bidan. Kemudian ada pretest questionnaire. Kemudian pemaparan materi. Kemudian penyampaian materi 1. Selanjutnya penyampaian materi 2. Sesi tanya jawab materi 1. Selanjutnya sesi tanya jawab materi 2. Selanjutnya ada kesimpulan materi 1 dan 2. Selanjutnya ada post-test, question, dan pengisian absensi. Selanjutnya ada kata penutup yang akan disampaikan oleh Ketua Tim Kelompok Mahasiswa dari STIKIM. Dan yang terakhir adalah penutupan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara hari ini dengan membaca doa menurut agama serta kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Meningkat acara selanjutnya yaitu lagu nasional Indonesia Raya. Dimohon untuk para peserta dan adik sekalian untuk berdiri dan ikut menyanyikan lagu Raya. Baik, untuk para hadirin dan adik-adik sekalian, bisa duduk kembali. Lanjut pada acara selanjutnya, yaitu mendengarkan Mars Ikatan Bidan Indonesia.
dan setia mengamalkan ajaran Pancasila, bekerja dengan tulus ikhlas mengabdi mengemban amanat bangsa. Ingatlah sumpah jabatan kita kepada Tuhan yang kita ikrarkan bersama, selalu jadikan pegangan. Janganlah membuat perbedaan terhadap miskin kaya. Tugas sucimu sebagai penyelamat seluruh wanita di Mayapada. Ingatlah sumpah jabatan kita kepada Tuhan yang kita ikrarkan bersama, selalu jadikan pegangan. Janganlah membuat perbedaan terhadap miskin kaya. Tugas sucimu sebagai penyelamat seluruh wanita di Mayapada. Tugas sucimu sebagai penyelamat seluruh wanita di Mayapada. Baik, acara selanjutnya mendengarkan Marstikim. Mari belajar, mari berkarya, mari membangun untuk kesejahteraan dan kesehatan bangsa. Maju membangun akademisi dan profesi kesehatan. Stiki maju, Indonesia sehat, maju dan jayalah Stikim selalu untuk kesejahteraan Indonesia. Mari belajar, mari berkarya, mari membangun untuk kesejahteraan dan kesehatan bangsa. Maju membangun akademisi dan profesi kesehatan. Stikim maju, Indonesia sehat, maju dan jayalah Stikim selalu untuk kesejahteraan Indonesia. Baik, meningkat acara yang selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Koordinator Program Studi Profesi Kebidanan kepada yang terhormat Ibu Retno Sugesti SST MKes. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak kepada pembawa acara atas kesempatan dan waktunya. Mungkin sedikit diralat ya. Di sini saya mungkin mewakili ya dari koordinator program profesi bidan ya, yaitu Ibu Hidayani, untuk memberikan sambutan sebelum pembukaan dari mini webinar kita pada pagi hari menjelang siang ya. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak. Yang pertama saya ucapkan kepada berbagai pihak yang telah mendukung kegiatan ini bisa terselenggara dengan baik, baik dari pihak Puskesmas, juga pihak-pihak yang telah berkenan untuk hadir pada kesempatan pagi menjelang siang ini, yaitu remaja-remaja ya di sini yang sudah hadir dengan antusias tepat waktu sesuai waktunya gitu. Terima kasih datang atas kehadirannya, dan tidak lupa pula yang saya banggakan adalah panitia dari profesi bidan. Alhamdulillah acara ini terselenggara dengan waktu yang sangat sebentar gitu ya. Acara ini dilakukan merupakan bagian dari stase 7. Mungkin ini saya cerita sedikit kepada teman-teman remaja di sini atau pihak-pihak terkait yang mungkin hadir di sini juga, bahwa stase 7 ini adalah stase kegiatan komunitas yang dilakukan oleh teman-teman panitia yang dasarnya teman-teman panitia ini sudah menjadi bidan di puskesmas tempat kerjanya masing-masing dan sudah menjabat juga, namun tidak pernah berhenti untuk menuntut ilmu. Bunda-bunda atau ibu-ibu ini untuk ilmu di tempat kami dan sekarang sedang di tahap akhir yaitu stase 7. Salah satu kegiatannya adalah mini webinar ini. Ini adalah pengabdian masyarakat yang bisa dilakukan bekerja sama dosen dengan mahasiswa dalam kegiatan bakti sosial. Karena bakti sosialnya kita sedang pandemi, maka kita mengadakan edukasi berbentuk mini webinar sebagai penyampaian informasi untuk teman-teman remaja semuanya. Semoga beberapa jam ke depan acara ini bisa terselenggara dengan baik dan juga bisa bermanfaat yang sangat banyak untuk teman-teman remaja semuanya, untuk bisa kita aplikasikan bersama demi terciptanya remaja-remaja yang bebas dari anemia menjadi remaja yang cerdas, karena kecerdasan itu bisa diraih salah satunya adalah gizi yang baik yang bebas dari anemia, gitu ya. Jadi semoga acara yang kita akan selenggarakan beberapa jam ke depan dapat dipimpin dengan baik, dan terima kasih semuanya atas kerjasamanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Retno Sugesti SSTMKes atas sambutannya meningkat. Pada acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang selanjutnya akan dipandu oleh rekan moderator yaitu Ibu Suci Rahmawati. Namun sebelum pemaparan materi dimulai, adik-adik sekalian diharapkan untuk mengisi pretest terlebih dahulu yang telah kami sediakan linknya di kolom komentar. Untuk waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Bisa diklik langsung di linknya untuk adik-adik sekalian. Baik, waktunya 1 menit lagi untuk adik-adik. Mungkin sambil berjalan ya pengisian pretestnya. Acara selanjutnya yaitu akan dipandu oleh moderator yaitu Ibu Suci Rahmawati. Kepada Ibu Suci Rahmawati saya persilahkan. Ya, terima kasih Ibu MC, Ibu Yayu. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmawati. Saya di sini sebagai moderator yang akan memandu jalannya materi. Yang mana penyampaian materi akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama tentang generasi cerdas, generasi bebas anemia. Kemudian sesi kedua tentang diet sehat mencegah anemia, yang akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang juga dibagi menjadi 2 bagian. Kemudian diakhiri dengan kesimpulan. Baiklah, kita mulai saja pada materi pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Retno SSTMKes.
Kepada Ibu Retno, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Bu Suci. Oke, Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Malam Pak Libun. Oke, pagi. Ini suara remajanya mana ya? Kok jadi kita yang remaja ya? Mana ini remaja-remajanya? Semangatkah pada pagi hari ini? Suaranya nggak ada nih. Semangat Bu. Oke. Wah, yang barusan saja komentar ini adalah Mbak Aulia di Undip ya. Oke, sedang kuliah di Undip. Terima kasih sudah bergabung pada kesempatan siang hari ini. Baik. Oke, di sini saya mencoba untuk memberikan satu materi yang mungkin teman-teman remaja semuanya ini tuh sudah pernah ya mendengar materi ini. Namun keseringan mendengar itu akan lama-lama menjadi satu hal yang mau nggak mau diikutin karena sudah terekam gitu ya. Jadi akan ada hal yang sudah pernah disampaikan namun belum dilakukan sehingga bisa untuk memacu teman-teman remaja ini melakukan hal tersebut. Oke, punten saya belum bisa share screen, masih disable. Belum dibuka. Oke, kita tunggu sambil share screen ya. Di sini yang remaja siapa aja boleh angkat tangannya. Boleh pakai emotion atau reaction. Yang remaja jangan saya angkat tangan. Di sini yang remaja siapa aja, ayo. Coba mana yang remajanya yang hadir? Bella. Hanya Bella kah yang remaja? Mana lagi yang remaja? Oke, ada Mas Ulul nih. Remaja ya Mas ya? Remaja. Oke, remaja. Siapa lagi yang remaja nih? Masa cuma 2? Bella dan Mas Ulul aja. Yang lainnya? Oke. Oh, mungkin yang lainnya sedang dengan daring ya, masih sekolah atau bagaimana nih ya? Mungkin sekalian. Baik. Mas Ulul kelas berapa atau udah kuliah? Atau umurnya berapa saat ini? 18 baru lulus tahun 2021. Oke, baru lulus ya. Selamat ya, lulus dari ujiannya kemarin daring berarti ya? Oke, Ya. nilainya gede dong. Karena daring nggak juga ya? Oke. Sekarang kegiatannya Ya, apa? masih gini aja, belum masih nganggur aja gitu. Oh, mau lanjut atau mau kerja gitu? Ya, kerja. Maksudnya. Kerja. Oh, mau kerja. Iya. Baik, nggak apa-apa ya. Yang penting masih punya semangat untuk melakukan suatu hal. Iya. Ya. Oke, baik. Oh, di share screen kan, baik, nggak apa-apa. Mudah-mudahan kalau di share screen di situ videonya bisa terputar ya. Oke, baik. Nah, di sini saya akan menyampaikan satu materi. Di sini ada yang perlu digarisbawahi, generasi cerdas, generasi bebas anemia. Gitu ya. Salah satunya Mas Ulul, Mbak Bella, tadi ya, itu adalah salah satu generasi. Kok kita dikatakan generasi sih, Bu? Karena kalian adalah penerus dari kami semuanya. Kesannya tua banget ya kita ya. Jadi teman-teman remaja ini adalah penerus kami nih, gitu. Generasi berikutnya yang kemungkinan ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri kesehatan, ada yang jadi menteri pendidikan. Kita nggak pernah tahu. Itu namanya generasi penerus bangsa. Kenapa dikatakan cerdas? Cerdasnya itu adalah karena teman-teman bebas dari permasalahan. Permasalahan yaitu pastinya penyakit dong, gitu ya. Kenapa bisa sakit? Nah, salah satunya adalah permasalahan gizi yang sering ditemukan. Permasalahan gizi itu masalahnya salah satunya adalah anemia. Pasti teman-teman udah denger ya anemia, udah tahu deh, pokoknya udah hafal sama anemia karena saking seringnya mendengar tentang anemia tersebut. Gitu. Ada yang belum pernah dengar tentang anemia? Ada? Nggak ada ya? Udah sering dengar semua ya tentang anemia ya. Jadi ini anemia adalah salah satu yang bisa dialami terutama
bukan pada remaja, tetapi hal yang kita soroti adalah di remaja ini adalah masa yang paling penting. Masa usia teman-teman ini masa yang paling penting supaya bebas dari anemia ataupun tidak mengalami anemia. Gitu ya. Oke, kita lanjut slide-nya. Apakah bisa diputar videonya? Diklik, sepertinya tidak, karena foldernya di saya. Nggak bisa ya? Oke. Baik, nanti videonya belakangan aja deh. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Slide berikutnya. Nah, teman-teman remaja nih, sekarang masanya ada di mana? Teman-teman ini remaja baik yang laki-laki ataupun perempuan, dikatakan remaja itu mulai beralih, memiliki peralihan masa yang dialami. Dulunya anak-anak nih masih imut-imut, masih ya seperti anak-anak lah pada umumnya. Kemudian beralih menjadi dewasa. Menjadi remaja. Nah, di remaja ini apa perubahannya? Banyak. Kenapa? Karena di remaja ini ada perubahan fisik dan juga ada perubahan psikis. Karena mulai beralih. Pada saat remaja ini lagi sekolah dulu, pasti hal yang paling menyenangkan adalah pada masa-masa sekolah ya, gitu ya. Lagi SMP, SMA, ini adalah hal-hal yang menyenangkan. Bagaimana teman-teman mencari jati diri teman-teman dan banyak sekali bergaul dengan orang-orang yang berbeda, saking ingin tahunya kehidupan di luar. Maksudnya itu adalah mengenal teman-temannya, gitu ya. Dan ingin berteman dengan siapa saja. Namun tidak semua remaja seperti itu ya. Ada juga remaja yang memang dia inginnya menyendiri dan lain-lain. Nah, itu adalah pencarian jati dirinya. Kenyamanan dianya lebih senang bergaul dengan orang banyak ataupun lebih senang dengan hanya satu orang dan dua orang. Namun di masa remaja ini adalah masa peralihan yang sangat menyenangkan, gitu ya. Selanjutnya. Nah, di remaja tersebut, karena saking banyaknya aktivitas ini kan banyak banget remaja, mulai dari bangun tidur, dia sudah mempersiapkan sekolah, pulang sekolah, ini kalau kita nggak ngomongin pandemi ya, pulang sekolah, kemudian pas pulang sekolah, main dulu sama temennya, kemana dulu baru pulang, kemudian habis pulang sudah mandi, kemudian main lagi gitu ya malamnya, kemudian baru tidur dan lain-lain. Ini banyak sekali aktivitas yang dialami oleh remaja tersebut. Di dalam aktivitas yang banyak tersebut banyak juga, contohnya perempuan ya kebanyakan ya, karena di masa remaja ini sudah mulai mengenal lawan jenis, sudah mulai menyukai lawan jenis. Ya, ketika sudah menyukai lawan jenis, dia ingin tampil lebih cantik, tampil lebih ganteng. Ada yang diet gitu. Nggak mau makan ini, nggak mau makan nasi. Tapi ketika pas di luar, pas saat di sekolah, makan makanan jajaran di sekolah. Tetapi ketika di rumah, dia nggak mau makan makanan yang dianggap itu bisa membuat atau menambah dia gemuk. Tapi di sekolah, yang notabene adalah itu bukan buatan orang di rumah, belum tahu kebersihannya, belum tahu nilai gizinya, gitu ya. Itu yang dimakan. Apalagi pada saat remaja ini dibilang trendy, tren, nggak mau ketinggalan zaman. Jadi kalau ada iklan baru, makanan baru gitu ya, booming, langsung dicoba gitu. Saat langsung dicoba, kita nggak pernah tahu nilai gizinya, maka aktivitasnya banyak. Kalau pada perempuan ada suka datang bulan juga ya kan, kemudian makanannya tidak bergizi, sehingga salah satu yang dialami oleh remaja itu adalah anemia. Gitu. Nah, anemia ini sendiri apa? Anemia ini menggambarkan kondisi di mana kadar Hb di dalam tubuh teman-teman remaja itu rendah, gitu ya. Jadi terdapat penurunan, gitu. Penurunan sel-sel darah merah dalam tubuh teman-teman. Makanya teman-teman tuh suka kalau lihat dari wajahnya ada yang suka kayak pucat, ada yang matanya itu kayak kuning gitu, kemudian di dalam matanya ini putih gitu. Nah, itu salah satu bisa terlihat dari sana gitu ya, gitu salah satunya. Suka ngantuk juga tuh kalau belajar tuh. Gitu. Kemudian yang berikutnya ada yang mengatakan bahwa anemia ini
menggambarkan, oh sama ya, ini copy paste-nya sama ya isinya. Oke, ini sama. Oke, kita lanjut. Jadi intinya anemia itu di dalam tubuh seseorang, ini kita ngomongin remaja, berarti teman-teman remaja itu kadar Hb-nya di bawah dari normal, yaitu kurang dari 11 gram persen. Oke, lanjut. Slide berikutnya. Nah, di sini kadar Hb normal itu bisa dibedakan berdasarkan usia. Jadi, laki-laki dan perempuan itu ada kategori usianya. Di sini saya cuma mengkategorikan remaja putri ya, karena memang awalnya yang lebih banyak akan membutuhkan zat besi ataupun kadar Hb secara normal itu lebih banyaknya memang remaja putri. Kenapa? Karena dia ada datang bulan ya, ada keluar darah setiap bulannya, sehingga butuh sekali untuk lebih difokuskan untuk pemberian zat besinya. Jadi di sini ada kategorinya, yaitu remaja putri itu adalah 12 gram per dl. Ada usia 12 sampai 14 tahun dan di atas 14 tahun juga masih di 12 gram per dl ya. Kemudian ini untuk kategori normal menurut Depkes RI, bahwa di sini ada normal, ringan sekali, ringan, sedang, sampai dengan berat. Jadi kalau misalnya sudah dikatakan berat kurang dari 5 gram gitu, biasanya ini butuh untuk dilakukan perawatan di rumah sakit sampai dengan ada yang ditransfusi, karena memang betul-betul tidak bisa bangun dari tempat tidurnya gitu ya. Oke, ini sekedar diketahui aja. Nanti bingung mengetahui ini apa maksudnya ya. Nah, ini cuma sekedar diketahui oleh teman-teman remaja bahwa ada batasan normal dan tidak normal pada hemoglobin kita yang bisa dikatakan kategori anemia gitu ya. Oke, selanjutnya pasti sudah hafal. Teman-teman untuk mengetahui tanda dan gejala kalau anemia itu seperti apa? Iklannya juga sudah ada dari dulu ya, medsos ataupun apa itu sebetulnya sudah banyak sekali edukasi yang diberikan melalui media-media tersebut. Kalau sudah ada gejala lemah, letih, lesu gitu ya, lunglai, ini adalah tanda-tanda dari anemia. Kemudian lanjut yang lebih berat lagi sampai pusing dan mata berkunang-kunang. Kemudian kelopak mata, bibir, lidah, kulit, telapak tangan menjadi pucat. Pucat itu warnanya jadi agak keputihan ya. Kemudian anemia yang parah gitu ya, ini dapat menyebabkan nyeri. Jadi ada bagian yang nyeri di bagian bisa misalkan sakit kepalanya lebih berat gitu ya. Kemudian merasa lebih ada yang sakit ataupun nyeri di bagian tubuhnya gitu. Itu ada. Nah, tanda-tanda gejala ini bergantung dengan kadar hemoglobin di dalam tubuh kita. Makin kadarnya makin rendah, maka tanda gejalanya makin berat. Kalau misalkan baru di ringan, biasanya di 5L ini ya tanda gejalanya. Jadi teman-teman lemah letih lesu segala macam, aduh ini anemia nih gitu kan. Enggak, saya kecapean kurang tidur. Misalkan, padahal ternyata teman-teman ada gejala di anemianya tersebut, mengalami anemia, tapi kadarnya masih ringan. Apakah didiamkan? Nah, baiknya tidak didiamkan. Jika memang mengalami hal tersebut, langsung gitu ya, langsung makan makanan yang bergizi dulu tuh yang pertama. Nah, itu nanti kita akan bahas di slide selanjutnya ya. Oke. Selanjutnya. Nah, di sini teman-teman perlu mengetahui penyebab anemia. Kenapa sih saya bisa terkena anemia? Pertama, ada namanya genetik. Genetik itu ada keturunan gitu ya. Kalau misalkan teman-teman punya dari orang tuanya dan yang di atasnya lagi itu mengalami satu penyakit yang tanda-tandanya mirip anemia gitu ya, atau bisa ada yang lebih parah namanya talasemia gitu. Nah, itu bisa menjadi satu keturunan yang memang masuknya ke sel-sel darah merah ini gitu ya. Ada pada sel-sel darah merah kelainannya tersebut sehingga itu bisa menurunkan. Yaitu bukan satu penyakit yang ringan, memang kedengarannya anemia, oh anemia doang gitu ya. Tapi ternyata dia memang memiliki dampak ke depannya. Gitu. Kemudian itu yang parah genetik sampai dengan talasemia ya. Kemudian kurangnya asupan zat besi.
anemia ini adalah satu penyakit yang gampang sekali diatasinya. Gitu. Dia kurang zat besi, hanya tinggal makan makanan yang mengandung zat besi. Itu saja, sehingga dia bisa normal. Semudah itu sebetulnya. Gitu ya. Kemudian ada lagi yang bisa anemia, yaitu remaja putri karena mengalami menstruasi setiap bulan. Kemudian kehamilan pada usia remaja, di saat usianya belum cukup untuk mengandung ataupun menjadi seorang ibu gitu ya, ada janin di dalam rahimnya, itu menyebabkan dia akan lebih beresiko terkena anemia. Gitu. Kemudian penyakit infeksi. Nah, tahu nggak penyakit infeksi yang bisa menyebabkan anemia apa? Itu adalah cacingan. Cacingan itu bisa menyebabkan anemia. Kenapa? Karena memang dia prosesnya itu bisa membuat sel-sel darah merah juga menurun. Ketika dia masuk ke dalam melalui kaki, ekstremitas kaki itu dia akan mulai itu. Makanya sering sekali ada keluhannya lemah, letih, lesu, ngantuk. Kalau orang cacingan tanda-tandanya apa? Ngantuk, lemah, letih, lesu gitu ya. Karena nutrisinya tadi diserap juga tuh oleh si cacing tadi. Gitu. Sehingga kalau ke kamar mandi harus pakai sendal gitu ya. Sosial ekonomi. Kenapa sosial ekonomi dijadikan salah satu penyebab anemia? Begitu kata teori. Bisa iya, bisa tidak. Tetapi kebanyakan seperti itu. Kenapa? Karena ketika di dalam satu rumah ada orang yang lebih dari 5 yang harus memiliki asupan makanan yang seimbang dengan satu sosial ekonomi yang tidak terlalu mencukupi, maka makanan yang akan dikonsumsi oleh keluarga tersebut nilai gizinya akan berkurang seperti itu. Tetapi sebetulnya tidak menjadi satu bagian yang kalau orang dengan sosial ekonomi rendah itu pasti akan anemia. Tidak, karena nilai gizi dari yang harus diasuh itu belum tentu harus mahal. Ya kan, bisa dari menanam sendiri dan lain-lain, sebetulnya bisa. Tapi berdasarkan teori adalah salah satunya adalah sosial ekonomi. Ya. Kemudian status gizi itu tadi bagaimana seseorang memakan makanan bergizi bukan hanya sehari 3 kali makan, tetapi apa yang dimakan. Kalau sehari 3 kali makan, makannya cuma sambal gitu ya, itu tidak ada nilai gizinya, tidak ada nilai zat besinya, sehingga itu bisa juga membuat HB-nya tadi turun juga gitu. Meningkatkan kebutuhan zat besi. Jadi tubuh kita ini butuh sekali kandungan zat besi. Zat besi ini yang bisa membantu sel-sel darah merah kita itu menjadi normal. Sehingga butuh sekali asupan-asupan yang banyak mengandung zat besi tersebut. Oke, lanjut. Slide-nya. Oke. Apa dampaknya sih kalau kita anemia? Gitu. Khususnya remaja, salah satu menurunkan kesehatan reproduksi. Karena teman-teman ini remaja putra dan putra itu adalah generasi penerus bangsa yang kedepannya akan melahirkan generasi penerus bangsa berikutnya, maka perlu sekali asupan gizi yang tepat sehingga anak yang lahirnya pun juga cerdas. Karena tadi kecerdasan itu berasal dari nilai gizi yang akan dimakan ataupun dikonsumsi. Nilai gizi yang bagus itu bukan berarti mahal ya. Jadi digarisbawahi lagi, kita nggak bisa beli, Bu, gimana? Bukan itu, tetapi bukan dari mahalnya, tetapi dari unsur gizi yang dipenuhi oleh kebutuhan tubuh tadi. Kemudian terhambatnya perkembangan motorik, mental, dan kecerdasan. Karena tadi gizi itu dibutuhkan oleh tubuh. Semua sirkulasi di dalam tubuh kita ini didukung oleh nilai-nilai gizi. Sehingga dia bekerja dengan sesuai fungsi dari organ yang ada di dalam tubuh kita. Ketika dia tidak mendapat suplai gizi yang seharusnya di dalam tubuh, maka ada perkembangan yang akan terlambat. Salah satunya motorik. Semuanya atau mental ya, karena semuanya dibutuhkan dari unsur gizi tadi. Menurunkan kemampuan dan konsentrasi belajar. Tiba-tiba ngantuk. Ya kan, karena tadi supply O2 ke dalam tubuh kita kurang, sehingga tadi dari nutrisinya tadi kurang lagi dari luar juga selain O2 ya.
yang bisa menghasilkan O2 sehingga dia juga bisa menyebabkan ngantuk, konsentrasi juga, fokusnya jadi nggak fokus belajar sehingga daya untuk belajar pun menurun. Jadi orang-orang pintar itu kenapa mereka bisa pintar? Mungkin keturunan, tidak. Mereka bisa pintar itu berdasarkan nilai gizi yang diasup atau apa yang dikonsumsi pada keseharian mereka makan itu mempengaruhi dari kecerdasan ataupun konsentrasi belajar. Nah, mulai dari sekarang kalau memang konsumsi makanannya masih belum baik, diperbaiki supaya nanti ujiannya nilainya bagus. Itu ada. Dan fokus belajarnya dari konsumsi makanan yang baik sehingga bisa membuat fokus belajar dan nilai pun jadi bagus gitu ya, jadi baik. Menurunkan fisik olahraga serta tingkat kebugaran. Orang-orang yang mengalami permasalahan gizi maka dia tidak akan terlihat bugar. Dia tidak akan fisiknya mampu untuk olahraga yang intens gitu ya, sehingga itu mendukung karena tadi kekurangan gizi di dalam tubuh yaitu salah satunya zat besi tadi. Menurunkan fisik olahraga serta tingkat kebugaran. Mirip ya dengan yang satunya. Jadi itu bisa menyebabkan dampak pada remaja ketika kekurangan salah satu gizi yaitu zat besi yang bisa menyebabkan anemia, maka dampaknya bisa ini yang akan terjadi. Oke, slide selanjutnya. Bagaimana pencegahannya? Pasti enak pencegahan penyakit anemia itu sebetulnya enak. Tinggal makan. Tapi makannya makan apa? Makan makanan yang mengandung zat besi. Unsurnya bisa dari hewani ataupun nabati. Nabati itu sayur-sayuran. Ya, seperti daging, ikan, ayam, hati, telur. Saya nggak bisa makan daging, Bu. Ada pilihan lain. Ya, bisa pilihan ikan, bisa pilihan telur yang sesuai dengan kesukaan teman-teman dalam mengkonsumsi makanan. Tetapi ini bisa mencukupi nilai gizi dalam tubuh. Sayur, saya dari kecil nggak suka sayur. Baiknya kita harus membiasakan diri untuk makan sayur. Karena tubuh kita ini butuh sekali sayur-sayuran. Karena nilai vitamin, mineral, gizinya di situ lengkap juga. Banyak kandungan sayur-sayuran, tidak mesti sayurnya hanya satu macam sayur. Silakan makan sayuran yang disukai sebagai kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh. Kacang-kacangan, tempe, dia masuk jenis nabati, protein yang tinggi gitu ya kandungannya. Dan itu bisa untuk dicoba, dinikmatin. Kalau nggak suka bisa ada buah-buahan, mengganti vitaminnya, atau bisa juga dengan cara lain. Mungkin ada yang di jus ya sekarang, mereka nggak suka sayur, mereka mencoba metode bahwa sayurannya di jus dengan cara mereka untuk dapat mengkonsumsi nilai nabati tadi. Karena tidak semuanya bagus hanya di hewani saja, harus seimbang ada hewani dan nabatinya. Kemudian makan makanan sumber vitamin C. Jadi karena terutama lagi yang cacingan ya, yang cacingan itu pasti mereka memiliki rendah penyerapan. Penyerapannya ya, penyerapan dari makanan-makanan yang dikonsumsi. Sehingga butuh sekali asupan vitamin C. Jangankan itu yang cacingan, yang tidak cacingan pun kita nih kalau makan sesuatu yang kita makan belum tentu bisa terserap 100% apa yang kita makan oleh tubuh. Maka yang memiliki permasalahan penyerapan yang kurang, maka butuh sekali bantuan untuk vitamin C. Baiknya vitamin C-nya itu yang alami, tablet ataupun apa vitamin seperti itu. Baiknya seperti itu dari buah-buahan, vitamin banyak berasal dari buah-buahan. Ya, nah itu bisa untuk dikonsumsi untuk membantu penyerapan zat besi ini. Contohnya jambu, jeruk, tomat, dan nanas. Ini adalah buah-buahan yang tidak sulit untuk ditemukan dan banyak orang yang suka juga pada buah-buahan ini ya. Dan darah yang keluar tadi, pembuluran darah yang keluar tadi digantikan itu sel-selnya gitu ya, terganti dengan meminum tablet tambah darah tadi. Nah, bila merasa ada tanda-tanda dan gejala anemia, silakan untuk datang ke fasilitas kesehatan dan berkonsultasi. Baiknya apa yang harus dilakukan, apalagi tanda-tandanya sudah lebih dari yang 5L tadi.
Itu perlu sekali karena itu akan berdampak. Segala sesuatu penyakit yang dialami pada masa remaja tidak ditangani dengan baik, teman-teman masuk ke masa dewasa, kemudian menikah dan punya anak, ini penyakitnya akan tetap tinggal di tubuh teman-teman. Tidak terselesaikan dengan baik. Nanti ketika hamil, teman-teman akan tetap mengalami anemia lebih parah dibanding masa remaja. Kalau hamilnya anemia, anaknya bisa janinnya terhambat atau anaknya tidak tumbuh sesuai dengan usia kehamilannya, kemudian melahirkannya bisa perdarahan. Ternyata anemia menyeramkan ya, seperti itu, tetapi memang dalam dampak jangka yang panjang. Maka di usia remaja ini teman-teman harus mencegah, mumpung usianya masih remaja, silakan untuk mencegah anemianya atau kalau ada ditangani dengan baik itu. Lanjutnya, slide selanjutnya. Tindakan pencegahan kekurangan zat besi. Konseling itu memilih bahan makanan. Jadi teman-teman bingung nih, saya nih kalau anemia mau makan apa? Nggak tahu. Silakan berkonsultasi dengan petugas kesehatan ya, baik yang dikenal di sebelah rumah ataupun juga datang ke puskesmas ataupun datang kemanapun, itu silakan untuk melakukan konsultasi. Kemudian meningkatkan konsumsi zat besi tadi ya dari Fani dan dari nabati. Hindari makanan yang bisa mengganggu penyerapan. Salah satunya adalah kopi, teh es, minum karbonat, dan minum susu pada saat makan. Jadi teman-teman kalau makan cukup minumnya adalah air putih. Sehingga yang dikonsumsi oleh teman-teman saat makan itu diserap oleh tubuh. Ketika itu, kemudian suplemen anemia. Jadi tetap memakan ataupun meminum suplemen zat besi tersebut dengan dosis 1 mg pada remaja. Biasanya di sekolah-sekolah itu sering ada pemberian tablet FE ya dari puskesmas. Nah itu boleh untuk diminum sesuai anjurannya. Gitu. Kemudian tadi ya sudah sama ya untuk meminum vitamin, tidak meminum kopi, susu, teh gitu ketika mau minum vitamin ataupun makan. Dan jangan lupa untuk mendeteksi gejala-gejala anemia apa tidak pada diri teman-teman sehingga bisa berkonsultasi dan juga bisa lanjut akan melakukan tindakan apa dari hasil konsultasi tersebut. Oke, selanjutnya. Ini adalah program meminimalkan angka kejadian anemia pada remaja. Salah satunya adalah pemberian tablet tambah darah dan pemeriksaan HB bagi remaja putri di sekolah-sekolah. Kemudian penyuluhan biasanya tentang anemia dan juga ada posyandu remaja. Baiknya teman-teman mengikuti kegiatan tersebut untuk dapat informasi yang lebih baik gitu ya untuk kedepannya tentang kebutuhan teman-teman, karena yang menyayangi diri teman-teman aware dari sekarang sih nggak ada keluhan, masih remaja, masih bugar ya, semuanya metabolismenya masih bagus di bawah 20 tahun, tapi ketika sudah beranjak naik usianya ini tidak akan kembali lagi momen tersebut, sehingga baiknya dari sekarang sudah lebih diperhatikan tentang kebutuhan gizi dari teman-teman sendiri. Oke, selanjutnya. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk videonya perlu diputar atau tidak? Waktunya masih cukup atau bagaimana? Bu Suci? Berapa? Boleh Bu? Masih bisa Bu? Oke. Ya. Tapi saya masih belum bisa share screen. Sebentar Bu. Bagaimana host? Bu Retno dijadikan host?
Oh, baik, gimana kalau kita jeda dulu ya Bu ya? Oh baik, silakan. Baik. Dari saya cukup Bu Suci, saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Retno. Wah, menarik sekali nih paparannya ya Bu. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Retno atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat ini. Semoga bisa menambah wawasan untuk kita semua. Bagi yang ada pertanyaan, di-keep dulu. Nanti kita bertanya di sesi pertanyaan. Oke, meningkat pada materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Dina Mardiana SST dengan materi diet sehat mencegah anemia. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih semangat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Untuk para remajanya, Semangat udah dong. mulai ngantuk apa? Boleh minum dulu, belum dehidrasi. Ya, baik, terima kasih Bu Suci. Izin Ibu Retno, saya nyambung ya. Baik, perkenalkan tadi nama saya Dina, saya mahasiswa profesi juga. Saya akan memaparkan materi kedua bersangkut paut Maaf Ibu Dina, sebentar, nggak kedengeran? Ibu Dina? Bu Dina? Ibu Dina? Ibu Dina, dengar saya? Adik-adik dengar suara Ibu Dina nggak? Dengar, Bu. Benar ya. ada dengar yang ya? siapa ya? Nah, iya Bu Dina, sekarang udah. Ya. Udah? Udah ada Lanjut, suara? ya. Ya. Kedengeran ya adik-adik ya? Kedengaran. Ya. Oke, terima kasih. Sudah masih berjalan kan minum tablet tambah darahnya? Masih. Diminum nggak? Diminum nggak sebelum kita sambil nunggu share materinya? Diminum nggak? Siapa? Mbak Widya ya? Widya Lestari. Iya. Gimana? Udah minum berapa lama, Dek? Seminggu sekali. Seminggu sekali. Udah dari Udah kelas lama. 11. Ya. SMP. Dari kelas 11. Nggak ada keluhan selama minum? Alhamdulillah tidak. Baik, ya. Alhamdulillah berarti sudah ini ya, sudah meminum ya, berarti sudah patuh ya untuk proses pencegahannya. Ya, Baik, untuk efektif waktu kita langsung aja ke pemaparan materinya ya. Jadi ini remaja sehat bebas dari anemia ya. Diet sehat mencegah anemia ya. Tadi sudah pemaparan dari Bu Retno untuk pemaparan anemianya itu penyebabnya apa saja. Terus kenapa terjadi anemia ya. Oke, slide. Ya. Baik. Nah, seperti yang tadi diketahui ya, jadi untuk anemia sendiri itu merupakan salah satu masalah gizi yang terjadi di Indonesia ya, dan itu adalah yang terjadi pada remaja ya, biasanya remaja putri ya, karena memang angkanya tuh lebih tinggi ya, kalau lihat dari presentasinya 23% itu mengalami anemia. Dan kalau misalnya terjadi anemia sejak remaja dan tidak terobati atau tidak tercegah, itu nanti karena Anda tadi kan seperti pemaparan Bu Retno, Anda itu kan nanti akan sebagai generasi penerus kita. Bahkan dari tahap remaja nanti Anda akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pradewasa, kemudian Anda akan masuk lagi ke tahap dewasa, ya akan menikah dan punya anak, nanti akan melanjutkan generasi penerus Anda. Nah, dikhawatirkan nanti akan melahirkan generasi penerus yang anemia juga. Nah, makanya supaya tidak terjadi hal itu,
Jadi pemerintah sendiri itu dari sejak ini warningnya di sasarannya itu di usia remaja, makanya diwajibkan untuk remaja putri terutama meminum tablet tambah darah ya, seperti itu ya. Karena kalau tadi pengertiannya mah udah jelas ya untuk anemia itu apa ya, seperti itu. Jadi ini salah satunya masalah gizi yang terjadi di Indonesia. Dan selain masalah gizi yang lain ya, mungkin Anda pernah dengar stunting, kelebihan gizi ya, kurang gizi menyebabkan stunting atau pendek. Kemudian anemia itu adalah salah satu faktor penyebab defisiensi zat gizi, salah satunya zat gizi mikronutrien. Karena zat gizi itu sendiri itu dibagi dua, ada mikronutrien sama makronutrien. Untuk makronutrien itu mungkin Anda pernah dengar dari karbohidrat, protein, lemak, seperti itu. Sedangkan dari mikronutrien, namanya mikronutrien itu sangat kecil, itu diperolehnya biasanya itu vitamin dan mineral. Dan vitamin dan mineral itu asupannya memang cuma sedikit untuk kebutuhan tubuh kita, tapi bila kekurangan justru berpengaruh besar. Karena tubuh tidak bisa mengeluarkan cadangan yang signifikan gitu, seperti itu. Dan mikronutrien itu sangat tergantung dari asupan tubuh makanannya gitu, seperti itu ya. Baik, slide. Nah, tadi ini tanda ya, untuk tanda anemia seperti itu ya, 5L. Mungkin saya rasa tidak ada ya yang 5L sekarang. Kalau lapar iya ya, karena udah masuk jam 12. Ya, tapi sambil ngemil boleh ya. Ya, jadi udah waktunya makan ya, jam 12. Tapi mudah-mudahan ini Anda sudah tahu tadi pengertiannya apa, pencegahannya apa. Mudah-mudahan bisa lebih memahami dan lebih bisa mengaplikasikannya gitu ya. Slide selanjutnya. Oke, slide. Ya. Baik. Nah, sebenarnya ini ada pilar mencegah dan mengatasi anemia gizi besi. Ya, kalau lihat gambarnya sebenarnya tadi ya, untuk anemia sendiri itu merupakan salah satu masalah gizi dari kekurangan gizi mikronutrien. Nah, kenapa bisa terjadi? Salah satunya penyebabnya adalah kekurangnya asupan dari makanan. Misalnya tadi misalnya pemilihan makanan dari remaja itu sendiri, atau misalnya remajanya diet yang salah gitu ya, atau misalnya pilah-pilah lebih baik jajan gitu, ternyata padahal belum tentu jajanan itu mengandung asupan makanan yang mengandung vitamin atau mineral yang tadi yang membantu pembentukan dari kebutuhan dari zat besinya itu. Kemudian selanjutnya bisa terjadi karena kebutuhan yang tinggi pada saat Anda ini kan masa-masa pertumbuhan. Jadi kebutuhan dari asupan mikronutriennya itu lebih tinggi ya, salah satunya misalnya bisa terjadi pada pertumbuhan itu pada saat wanita itu hamil ya. Nah, pada wanita hamil pada masa pembentukan pada sang janin itu dibutuhkan ya mikronutrien tinggi. Makanya pemberian zat besi selain pada remaja putri, pada ibu hamil juga harus diwajibkan. Nah, kalau Anda sendiri sebagai remaja, karena memang kan remaja itu antara usia perubahan dari tadi masa anak-anak ke dewasa, tubuhnya lagi bisa tubuhnya ya pertumbuhan ke tinggi, ke berat, itu juga memerlukan asupan yang tinggi. Makanya asupan yang tingginya, asupan makanannya juga sangat dibutuhkan. Kemudian bisa jadi asupan yang kurang itu mungkin remajanya sering sakit juga. Nah, asupan makannya oke, tapi dia sering sakit. Akhirnya asupan makanan yang terserap digunakan untuk mencegah penyakit gitu ya, akhirnya tidak seimbang juga. Nah, kalau dari 4 pilar ya, jadi 4 pilar yang dibutuhkan ya. Jadi ini sebenarnya mengkonsumsi ya. Jadi intinya ini mengkonsumsi pangan yang beraneka ragam ya. Jadi tidak hanya salah satu makanan yang bisa ya. Jadi Anda harus salah satunya
meningkatkan asupan yang beraneka ragam. Salah satunya yang beraneka ragam itu yang mengandung zat besi tinggi. Ya, kemudian selanjutnya adalah ini itu untuk zat besi itu banyak di protein ya, ada protein hewani dan protein nabati. Nah, protein nabati yang gampang itu biasanya tempe tahu ya. Kalau misalnya untuk yang protein hewani ya memang daging, ikan, ya tadi ati seperti itu. Tapi kadang ada masalahnya untuk si remajanya itu kadang tadi pilih-pilih makanan atau pilih-pilih sumber proteinnya. Saya nggak suka daging ini, saya nggak suka ikan gitu. Padahal tadi keanekaragaman itu sangat diharuskan gitu ya untuk memenuhi kebutuhan zat besinya itu sebagai mikronutrien ya. Karena menurut penelitian untuk protein hewaninya itu justru lebih besar gitu, 25%. Nah, dibanding protein nabati yang dari tumbuhan. Kalau protein nabati dari tumbuhan itu sekitar penyerapannya 5%. Ya, jadi kadarnya itu lebih mendongkrak ke kebutuhannya. Ya, seperti itu. Jadi, Anda silakan pilih gitu, mana yang dapat meningkatkan dari kadar zat besinya itu ya dari proteinnya. Jadi Anda sudah bisa memilih gitu ya. Tapi harus seimbang antara protein hewani dan nabati. Bukan berarti tadi ya ini aja karena tinggi enggak ya. Jadi harus seimbang ya. Intinya seperti itu. Oke. Kemudian selain dari asupan makanan, aktivitas fisik juga harus ya dilakukan ya. Jadi aktivitas fisik Anda harus melakukan untuk memenuhi kebutuhan oksigen, kemudian pola tidur, kemudian perilaku hidup bersih dan sehat ya. Perilaku hidup bersih dan sehat salah satunya mungkin tidur tidur teratur ya, apalagi sekarang nih banyak game ya, biasanya begadang ya, akhirnya kurang tidur, kurang konsentrasi juga, asupan makanannya jadi kurang ya. Selanjutnya untuk perilaku hidup bersih dan sehat, selain dari masa pandemi, itu cuci tangan sebelum dan sesudah itu harus tetap dilakukan. Kemudian selalu ya pakai masker dan jaga jarak ya, meskipun pandeminya mau suruh tetap ya protokol kesehatannya harus diperhatikan. Oke, slide. Sebentar. Oke, ini tadi yang membentuk HEM ya, jenis-jenis makanannya ya. Dengan mencukupkan asupan zat besi ya. Nah, ini kan ada yang tinggi. Oke, sebentar ya. Ini suaranya. Oke, jadi asupan zat besi ini ya, selain dari tadi kan nabati sama protein hewani, ya selain yang mendongkrak, ada juga makanan yang ternyata menghambat penyerapan dari itu. Anda sudah makan banyak, tapi ternyata tadi makanannya dibarengkan dengan misalnya teh atau kopi, apalagi kan kalau sekarang ya minuman-minuman kekinian yang banyak yang berbahan dasar dari kopi atau teh ya, seperti itu kan banyak ya, misalnya Thai tea, dalgona, seperti itu. Nah, itu secara tidak sadar Anda memakan itu dengan asupan misalnya membawa makanan yang bagus, tapi minumnya itu. Ya, jadi jangan sampai makanannya apapun minumnya. Nah, kalau bisa sih dengan air mineral atau air putih ya. Jadi untuk membantu penyerapan dari zat besinya itu. Ya. Nah, ini ada beberapa pemilihan ya dari buah dan sayur ya. Anda bisa melihat ya, ini membantu penyerapan zat besinya berapa persen dari jenis makanan ini. Tapi jangan jadi pilihan, makan ini aja karena tinggi. Justru tetap harus all varian sama full color gitu ya, jadi banyak warnanya gitu ya, bervariasi sayur dan buahnya. Ya, jadi jangan salah satu yang merah-merah aja hijau, jadi bervariasi juga. Oke, slide. Oke, ini masih tadi ya untuk sumber-sumber ya, sumber-sumbernya mudah ya. Ini secara ini ada kalau dari protein yang tadi ikan ini ya. Tapi Anda harus ini ya. Jadi untuk asupan daging merah memang dibatasi ya, karena memang jangan terlalu banyak juga. Untuk yang lainnya tadi bervariasi aja. Kemudian untuk protein
nabatinya juga ya mangga ya. Ini kan ada kebutuhan untuk laki dan perempuannya pun berbeda ya, seperti itu. Itu ada 7 porsi. Ini sebetulnya nanti disesuaikan dengan tubuh ya. Jadi kalau misalnya Anda tubuhnya, berat badannya dilihat dulu sama tinggi badannya, nanti asupan makanannya bisa terlihat ya. Seperti itu. Kemudian ini makronutrien untuk meningkatkan zat besi juga salah satunya dengan sumber asam folat. Sumber asam folat itu dari kacang-kacangan ya, bayam sama mungkin yang lainnya. Ini sayur dan buah-buahan. Nah, jangan lupa minum tablet tambah darah sehari 1 ya, itu untuk remaja putri. Karena kenapa remaja putri kita tekankan? Karena remaja putri nanti adalah seorang calon ibu yang akan melahirkan generasi penerus ya, seperti itu. Apalagi remaja putri itu mengalami haid juga setiap bulan ya, seperti itu. Karena salah satu penyebab anemia juga karena disertai adanya perdarahan. Oke, next slide. Nah, oke, jadi untuk aktivitas fisik sebenarnya ya tadi intinya untuk pencegahan dari anemia sendiri itu adalah 4 pilar ya tadi, makan beraneka ragam, perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian Anda harus tetap mengobservasi berat badan, tinggi badan ya, karena Anda masa pertumbuhan. Kalau bisa itu dilakukan setiap bulan ya untuk timbang dan mengukur tinggi badannya, sehingga Anda tahu ya misalnya Anda sesuai standar enggak, atau misalnya kan tadi untuk masalah gizi itu ada kelebihan atau kekurangan. Jadi kalau bisa Anda timbang dan ukur berat badan Anda setiap bulan sekali ya, bisa ke posyandu atau ke puskesmas atau punya, dan Anda ada perhitungan untuk mengukur berat badan atau sesuai standar atau tidak itu dengan indeks massa tubuh, yaitu dengan berat badan dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter ya. Itu kalau misalnya hasilnya antara 18 sampai 23 itu dikatakan normal, tapi kurang dari 18 itu berarti kurang, dan kalau di atas 23 berarti termasuk obesitas ya. Terus yang itu ya untuk mengeceknya. Terus yang selanjutnya melakukan aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik kalau bisa itu untuk menjaga kesehatan dilakukan 5 kali dalam 1 minggu dengan durasi waktu 30 menit ya. Itu untuk menjaga kebugaran Anda gitu, supaya tubuhnya itu terlatih, karena kan diharapkan untuk menjadi remaja sehat itu terasah dari sekarang ya, seperti itu. Slide. Oke. Nah, ini ya mungkin ini masuk ke gejala ya. Jadi kalau ke gejala itu kalau kurang tidur juga mempengaruhi ya. Jadi nanti malah menyebabkan anemia. Ya. Slide. Makan takut ibu teh gitu. Dia punya beban apa? Makanya dia ngasihnya dia dinas wae kan. Baik, kalau yang ini adalah pola makan generasi milenial ya. Jadi untuk pola makan ini kalau misalnya Anda pernah dengar atau pernah lihat adalah isi piringku ya. Yang mencurigakan di rumah itu maksudnya yang perawat yang isi piringku itu dalam 1 piring itu Anda coba bagi 2, jadi ada membagi beberapa makanan ya, jadi harus kan beraneka ragam ya, jadi jangan sampai Anda memilah-milah makanan, salah satunya ya yang mudah cepat saji ya, seperti itu. Kalau Anda terus-terusan gitu mengkonsumsi makanannya seperti itu cepat saji, ini disenyalikan tadi makanan yang dibutuhkan itu tidak sesuai dengan asupannya gitu ya, seperti itu. Jadi bijak dan lebih cerdas dalam memilih makanan itu yang diharapkan mesti dibutuhkan oleh tubuh ya. Tinggi gula jangan ya, misalnya Anda minum minuman ya seperti itu yang mudah, minuman kemasan yang cepat saji seperti itu, atau minuman yang padahal kadar gulanya itu ternyata tinggi gitu, nggak sadar minuman bersoda seperti itu. Kemudian yang tinggi garam biasanya kita nggak tahu ya minyaknya seperti itu. Kemudian tinggi lemak ya, nah itu kan salah satu penyebab yang bisa justru mengurangi penyerapan dari zat besinya. Jadi yang Anda ini harus tadi ya bervariasi ya, seperti itu, dan gizi seimbang. Slide.
Nah, tadi ya yang dibahas saya untuk jadi satu porsi makanan ini untuk isi piringku itu, jadi kalau bisa Anda bagi untuk dibagi dua ya, piringnya itu dibagi dua, kemudian untuk sebelah kiri itu 1/3-nya itu lauk pauk, kemudian 2/3-nya itu karbohidrat ya, jadi karbohidrat ya, jadi pilihlah karbohidrat yang sesuai atau yang memang dibutuhkan oleh tubuh ya. Kalau misalnya Anda nasi putih atau mau ganti dengan nasi merah, mangga ya. Kemudian yang sebelah kanannya itu 1/3-nya buah-buahan. Kemudian yang 2/3-nya sayuran, dan sayurannya all varian ya, kalau bisa bervariasi gitu ya, baik sayuran dan buah-buahannya, tidak satu jenis pemilihan tertentu karena Anda memilah-milah gitu seperti itu ya. Kalau bisa dikombinasi gitu segala macamnya. Nah, seperti itu. Kemudian tadi ya untuk tetap 2 tambahan itu yang isi piringku, kemudian 2 tambahannya, 3 tambahan bahkan ya, tetap melakukan tadi cuci tangan dengan air mengalir selama 20 detik, dan jangan lupa pakai sabun, kemudian minum 8 gelas paling sedikit air putih ya, kemudian melakukan latihan fisik. Itu adalah untuk menjaga ini ya, jadi aktivitas biar Anda itu tetap produktivitas di sekolah, merasa fit di sekolah, sehingga Anda menjadi seorang generasi penerus yang sehat. Akhirnya menciptakan generasi Indonesia yang sehat. Ya, seperti itu ya, saya saran dari saya. Oke, slide. Ya, itu ya mungkin intinya, jadi dalam memilah-milah makanan ya. Baik, itu mungkin yang dapat saya sampaikan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dina Mardiana SST atas penyampaian materi yang telah diberikan. Wah, lengkap ya adik-adik ya. Ya tentang anemianya, ya tentang gizinya. Wah, lengkap deh. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Tapi sebelum masuk ke sesi tanya jawab, kita akan memutarkan video yang akan ditayangkan dari Ibu Retno. Silakan operator untuk menayangkan video tersebut. Sudah bisakah? Sabar ya. Gimana? Hai, sebagai remaja putri, kita pasti ingin selalu sehat, cantik, dan cerdas. Seperti kelima remaja putri ini. Sehat, cantik, dan cerdas tanpa anemia. Yuk kita temukan caranya di sini. Pertama, kita perlu tahu dulu anemia itu apa sih? Anemia adalah suatu kondisi tubuh di mana kadar hemoglobin di dalam darah lebih rendah dari normal. Gejala yang umum dirasakan dikenal dengan sebutan 5L. Selain 5L, kita mungkin akan merasa pusing, berkunang-kunang, gampang mengantuk, dan sulit konsentrasi. Terkadang orang menganggap anemia itu sama dengan tekanan darah rendah. Padahal itu adalah dua hal yang berbeda loh. Anemia berhubungan dengan kadar Hb yang kurang di dalam darah. Sedangkan tekanan darah rendah berhubungan dengan kerja jantung yang kurang kuat memompa darah ke seluruh tubuh. Perbedaan lainnya, kalau anemia diketahui melalui pemeriksaan darah, tekanan darah rendah diketahui dengan pemeriksaan menggunakan alat ukur yang dipasang di lengan. Kalian ingin tahu nggak apa sih yang terjadi di dalam tubuh kalau kita mengalami anemia? Bila kita anemia, sel-sel tubuh tidak mendapat cukup oksigen. Mengapa? Karena di dalam sel darah merah, Hb lah yang berfungsi mengikat dan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Jadi, bila kadar Hb kurang, jumlah oksigen yang dibawa sel darah merah ke seluruh tubuh juga tidak cukup. Makanya, badan terasa lemah dan sulit konsentrasi.
Sebaliknya, bila kita tidak anemia, sel tubuh kita mendapat cukup oksigen karena sel darah merah kita mengandung Hb yang cukup. Kalian mungkin bertanya lagi, kenapa ya kita harus peduli tentang anemia? Pertama, karena anemia mengakibatkan banyak hal, seperti menurunnya kemampuan belajar, terganggunya kegiatan sehari-hari karena badan terasa lemas, daya tahan tubuh menurun, dan setelah menikah nanti, anemia meningkatkan risiko mengalami masalah saat hamil dan melahirkan. Selain itu, ternyata 1 dari 4 remaja putri di Indonesia mengalami anemia. Banyak ya? Anemia disebabkan oleh 3 faktor. Pertama, kurangnya asupan terutama protein, asam folat, vitamin B12, dan zat besi. Kedua, pendarahan misalnya menstruasi dan kecacingan. Dan ketiga, faktor genetik seperti penyakit talasemia. Di Indonesia dan juga di banyak negara lainnya, penyebab utama anemia adalah kurangnya asupan zat besi. Menurut kalian, apakah remaja putri berisiko tinggi mengalami anemia? Ya, kalian benar. Remaja putri berisiko mengalami anemia karena 3 hal berikut. Pertama, kebutuhan zat besi yang tinggi karena pertumbuhan dan perkembangan yang cepat di masa pubertas. Kedua, kehilangan zat besi akibat pendarahan saat menstruasi. Ketiga, kebiasaan makan yang kurang baik, yaitu asupan zat besi yang kurang terutama dari pangan hewani. Kalian tahu nggak? Saat kita sudah merasakan gejala anemia, itu artinya anemia yang kita alami sudah parah. Kekurangan zat besi di tahap awal seringkali tidak menimbulkan gejala yang bisa kita rasakan. Padahal fungsi tubuh sudah terganggu. Jadi jangan tunggu sampai muncul gejala ya. Mencegah anemia. Caranya gimana? Caranya, penuhi kebutuhan harian zat besi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya sumber zat besi, baik yang bersumber dari pangan hewani dan nabati, serta minum tablet tambah darah atau TTD 1 tablet sekali seminggu. Selain itu, konsumsi buah kaya vitamin C akan membantu meningkatkan penyerapan zat besi. Ini adalah contoh beberapa bahan pangan hewani dan nabati sumber zat besi. Selain kandungan zat besinya yang secara umum lebih tinggi, zat besi dari pangan hewani diserap tubuh dengan lebih baik dibandingkan dari pangan nabati. Sayangnya, beberapa remaja putri tidak mau makan pangan hewani terutama daging karena takut gemuk. Benar nggak ya makan daging itu bikin gemuk? Jawabannya adalah tidak. Bila dikonsumsi tidak berlebihan. Agar tidak mengalami kegemukan, jagalah asupan kalori agar tidak berlebih dan lakukan aktivitas fisik untuk membakar kalori. Selain mengkonsumsi makanan kaya zat besi, konsumsi TTD sangat membantu memenuhi kebutuhan zat besi harian. Bagaimana cara minum TTD? TTD diminum 1 tablet sekali seminggu di hari yang sama. TTD diminum setelah makan dengan air jeruk atau air putih. Jangan minum TTD dengan teh, susu, atau kopi, karena dapat mengurangi penyerapan zat besi yang ada di TTD. Dan setelah minum TTD, makanlah buah yang mengandung vitamin C untuk meningkatkan penyerapan zat besi. Ada yang bilang minum TTD menyebabkan mual. Benar nggak ya? Benar, tapi hanya pada sebagian orang. Untuk mengurangi kemungkinan mual, minumlah TTD setelah makan. Jadi perut tidak dalam keadaan kosong. Selain itu, tubuh kita akan menyesuaikan. Sehingga perlahan-lahan kita tidak mengalami mual lagi setelah minum TTD. Minum TTD juga menyebabkan tinja berwarna agak kehitaman. Tapi jangan khawatir ya, semua itu tidak membahayakan kesehatan. Apakah minum TTD secara rutin berbahaya untuk kesehatan? Jawabannya adalah tidak, karena tubuh kita mempunyai pengaturan zat besi yang otomatis. Bila tubuh kekurangan zat besi, maka asupan zat besi dari makanan dan TTD akan diserap tubuh lebih banyak. Sedangkan bila tubuh cukup zat besi, penyerapan zat besi akan lebih sedikit. Zat besi yang berlebih akan dikeluarkan tubuh melalui tinja. Itu sebabnya saat minum zat besi, tinja berwarna agak kehitaman.
Jadi, sekali lagi, konsumsi TTD tidak berbahaya untuk kesehatan. Dan sekarang aku tahu, bila anemia, kemampuan belajar menurun dan kegiatan kita terganggu. Kurang asupan zat besi adalah penyebab utama anemia. Remaja putri memiliki risiko yang tinggi mengalami anemia. Anemia harus dicegah sebelum muncul gejala. Caranya dengan mengkonsumsi makanan sumber zat besi serta minum TTD. Jadi tunggu apa lagi? Yuk bersama kita cegah anemia. Dengan dukungan guru, keluarga, serta petugas kesehatan, kita semua pasti bisa menjadi sehat, cantik, dan cerdas tanpa anemia. Wah, seru ya. Tambah seru, tambah juga wawasan kita. Sehat, cantik, bebas anemia. Wah, keren banget ya. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk sesi ini, untuk materi pertama yaitu ditunjukkan ke Ibu Ratna Sugesti. 3 pertanyaan. Bagi yang adik-adik yang ingin bertanya, silakan raise hand terlebih dahulu atau langsung. Boleh. Dan bagi 3 orang penanya ini akan ada hadiah menarik dari panitia. Ya, silakan. Udah ada yang raise hand. Apa udah ngerti semua? Nggak ada yang tanya nih? Mau tanya dong. Iya. Ya boleh. Nama saya Muhammad Abab. Ya. Apa yang menyebabkan cewek itu rentan terkena anemia gitu? Apa aja gitu? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Ada lagi? Saya tampung dulu 3 pertanyaan, baru nanti Ibu Ratna akan menjawab. Ada lagi? Waalaikumsalam. Izin bertanya. Iya, dengan siapa, Mbak Bina? Widya. Oh, Widya, ya. Di Widya. Ya, bagaimana? Bagaimana kalau remaja putri setelah mengalami anemia yang sudah parah, metode apa yang harus digunakan? Oke. Yang sudah parahnya gimana nih? Sampai pusing, berkunang-kunang. Oke, baik. Terima kasih, Widya. Ada lagi 1 pertanyaan lagi. Ibu, ya? Saya mau bertanya. Iya, dengan Fawaz. Iya. Ya, oke. Apakah baik. kopi dengan kafein tinggi bisa menyebabkan anemia? Oke, kopi ya menyebabkan anemia. Baik, terima kasih. Sudah ada 3 pertanyaan. Baik, Ibu Retno. Untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Ulul Albab. Apa yang Bu Suci, punten ya? tadi kayaknya Mbak Sabina udah raise hand. Boleh tambah 1 lagi tadi Mbak Sabina. Oh iya. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Ibu. Ya. Mbak Sabina tadi yang raise hand. Iya Ibu, terima kasih. Baik. Ibu, Ibu, Ai mau nanya. Sebentar Mbak Ai. Kita Ibu Sabina dulu ya. Adi Sabina dulu ya. Iya. Ya, terima kasih. Iya, Sabina Ayu, mangga. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sabina Saraswati. Izin bertanya, jika kita sudah tahu nih, kita mengalami gejala-gejala yang sudah disebutkan tentang anemia, itu hal pertama yang harus dilakukan, kita langsung cek ke dokter dulu untuk memastikannya, atau kita ubah pola makan seperti itu. Terima kasih. Ya, baik.
Ibu, untuk adik Ai gimana Bu Retno? Apa masih bisa untuk 5 pertanyaan? Ya boleh, silakan Bun. Ya, Ya, baik. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, nama saya Ai. Saya Bu mau bertanya, apa sih Bu Iya, dampak jangka panjang dari anemia pada remaja putri? Oke, baik sudah ya untuk 5 pertanyaan ya. Makasih, Bu. Maka Ibu Retno mau saya ulang pertanyaannya lagi? Sepertinya ingat-ingat. Oh iya, baik. Monggo Ibu Retno, waktu dan Baik, terima kasih kepada Bu Suci. Oke, yang pertama tadi Mas Ulul ya. Mas Ulul bertanya, kenapa sih remaja putri itu lebih punya resikonya lebih tinggi dibanding laki-laki untuk terkena anemia? Ada hal yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan, yaitu ketika remaja putri itu ketika sudah beranjak dewasa dia akan datang bulan atau lebih kita kenal dengan menstruasi. Nah, remaja putri menstruasi dia mengeluarkan banyak darah setiap bulan. Maka dia akan lebih beresiko terkena anemia tadi, sehingga butuh sekali penanganan, salah satunya ketika pas saat menstruasi remaja putri meminum tablet tambah darah setiap harinya. Namun yang tidak menstruasi itu bisa 1 minggu 1 kali untuk minum tablet tambah darah. Nah, di situ perbedaannya. Makanya kalau laki-laki tidak terlalu beresiko karena dia tidak mengeluarkan darah setiap bulannya yang keluar dari tubuhnya. Gitu Mas Ulul. Gimana Mas Ulul? Gimana Mas Ulul? Puas dengan jawaban dari Ibu Retno? Apa ada yang mau ditanya lagi Mas Ulul? Mas Ululnya sepertinya mungkin sinyal dan lain-lain. Saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya. Ya, baik. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu dari Mas Fauza dulu ya. Mas Fauza tanya, kalau kopi itu bisa menyebabkan anemia atau tidak? Ya. Kopi itu tidak menyebabkan anemia secara langsung, tetapi ketika kita makan, minum kopi, maka penyerapan vitamin, mineral, atau apapun yang dimakan tidak bisa diserap oleh tubuh, jadinya hilang. Itu. Kemudian, kalau misalkan kita minum vitamin atau tablet tambah darah, terus selang berapa menit minum kopi, maka tablet penambah darahnya jadi percuma. Tidak juga bisa diserap oleh tubuh. Jadi secara tidak langsung kopi itu dihindari ketika makan makanan selama 3 kali dalam sehari tersebut dan juga meminum vitamin dan lain-lain. Itu tidak boleh dengan kopi. Jadi secara tidak langsung, bukan secara langsung bahwa kopi itu menyebabkan anemia, tetapi dia menghambat penyerapan yang kita konsumsi terhadap tadi zat besi dan vitamin lainnya. Itu Mas Fauza ya. Gimana Mas Fauza? Mas Fauza. Jelas Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Oke, selanjutnya itu adalah Mbak Widya. Mbak Widya. Ya. Mbak Widya bertanya bagaimana penanganannya jika sudah memiliki gejala sudah sampai ke pusing gitu ya, kunang-kunang, harus bagaimana? Yang pasti harus dicek dulu. Mungkin itu adalah tanda-tanda yang kita ketahui nih sepertinya saya anemia, tetapi harus didukung dengan pemeriksaan laboratorium. Maka baiknya Mbak Widya berkonsultasi kepada fasilitas kesehatan. Tidak harus dokter. Ke bidan boleh, karena bidan itu juga salah satu memberikan pelayanan kepada remaja. Kalau di dekat rumahnya ada PMB atau bidan praktek mandiri atau bidan praktek swasta, itu silakan datang berkonsultasi. Apakah saya ini karena anemia atau tidak? Karena pusing kunang-kunang bukan sebabnya anemia saja. Bisa juga di tekanan darahnya rendah. Tadi kan sudah melihat video ya, bahwa tekanan darah itu adalah sistem kerja jantung yang memompa darah ke jantung, bisa berat, bisa tidak cukup kerja pompanya sehingga menyebabkan ada yang darah tinggi, ada yang darah rendah. Dan salah satu tekanan darah rendah itu akibatnya kurang tidur.
Kalau teman-teman kurang tidur, maka salah satunya tekanan darahnya akan rendah. Gitu. Sedangkan kalau anemia, kunang-kunangnya adalah kekurangan zat besi. Zat besi ini yang kurang diasup ataupun dibutuhkan tubuh sehingga menyebabkan karena sudah banyak, sudah besar kekurangannya sehingga sampai dengan kunang-kunang. Yang satu suruh istirahat, kalau tekanan darahnya rendah, pola istirahat tidurnya itu diperbaiki, yang satu lagi pola makannya diperbaiki. Gitu. Jadi ada dua hal yang berbeda. Tetapi harus diketahui dulu, betulkah dia anemia dari tanda pusing tadi. Kunang-kunang kan pusingnya beda ya. Dari jongkok, berdiri, kelayangan gitu beda. Jadi ada pusing itu di bagian belakang, tungkak, ada pusing juga di bagian pelipis atau depan. Nah, kalau di bagian belakang itu bukan anemia gitu, tapi kita lebih ke arah pelipis pening di bagian depan. Jadi itu harus dikonsultasikan kembali sama fasilitas kesehatannya, datang ke Paskes khususnya bisa bidan ataupun dokter boleh. Gitu Mbak Widya, bagaimana? Jelas Bu, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya Mbak Sabina. Mbak Sabina tadi mirip ya sepertinya pertanyaannya ya. Iya. Jadi mirip seperti itu. Apa yang perlu kita lakukan? Cari tahu dulu nih, betul nggak kita anemia? Kalau betul berarti penanganannya perbaiki pola makan. Gitu. Aktivitas boleh seperti biasa, tetapi harus kan aktivitas itu mengeluarkan berkeringat, tenaga segala macam itu dikeluarkan kan, maka harus perlu penggantinya. Aktivitas itu mengeluarkan berbagai macam dari tubuh kita, maka penggantinya juga perlu. Salah satunya juga mineral dan lain-lain juga sama. Tetapi tadi ketahui dulu, kalau sudah tahu maka perbaiki tadi pola makannya, apa yang perlu dimakan, diasup, tapi bukan berarti harus mahal. Sesuai dengan kesanggupan dari yang kita beli, tapi kandungannya tepat dan sesuai. Ditambah tablet tambah darahnya, jangan lupa untuk dikonsumsi. Kalau tidak saat menstruasi, seminggu sekali, tapi saat menstruasi itu adalah setiap hari. Tadi sudah lihat videonya bahwa itu tidak akan memiliki dampak yang merugikan tubuh untuk konsumsi tablet tambah darah sering. Itu ya Mbak Sabina. Bisa menjawab, paham. Terima kasih Bu atas Sama-sama. Satu lagi Mbak Ai. Mbak Ai, iya. Oke, dampak jangka panjang dari anemia. Ya. Ketika memang seorang perempuan dari remaja udah kena anemia. Soalnya sekarang nih, misalkan ada yang anemia nih remaja, lulus umur 18 tahun SMA, kemudian dia menikah. Gitu ya. Namanya menikah itu tidak bisa diketahui kapan akan hamil dan punya anak. Ketika dia remaja 18 tahun, dia sudah anemia, pas dia menikah, dia sudah kekurangan zat besi terlalu besar. Ditambah lagi dia harus ada dua, maksudnya ada yang hidup di dalam tubuhnya, satu lagi yang perlu asupan zat besi juga. Sehingga makin berat karena si bayi tadi mengambil zat besi di dalam tubuh. Gitu. Nah, jangka panjangnya ini perempuan menikah, anemia lagi, kemudian anaknya pertumbuhannya akan terhambat, bisa juga abortus, keguguran maksudnya, kemudian dia bisa lahir prematur, kemudian dia bisa perdarahan. Nah, perdarahan ini bisa jadi meninggal gara yang ibunya atau bayinya, bisa antara itu. Jadi dampak panjangnya adalah kematian. Secara tidak langsung itu akan menjadi kematian entah pada ibu ataupun bayinya dari anemia itu sendiri. Gitu, Mbak Ai. Bagaimana, Mbak Ai? Mbak Ai, halo. Mbak Ai masih di situ, oke. Ya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan apa sudah paham? Sudah paham, Bu. Oke, baik. Iya, sama-sama. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bunda Suci. Ya, baik. Terima kasih Ibu Retno. 5 pertanyaan sudah Ibu Retno jawab. Bagaimana adik-adik? Apa sudah puas dengan jawabannya? Siap. Tadi maaf, ini jaringannya agak kurang bagus jaringannya. Ya, nggak apa-apa, Mas Ulul. Tapi kedengeran. Sudah puas dengan jawabannya ya, Mas Ulul ya? Iya, siap. Udah. Oke. Baik, jika udah tidak ada pertanyaan lagi untuk Ibu Retno,
kita masuk ke sesi kedua untuk 3 pertanyaan untuk materi kedua, yaitu pertanyaan yang akan ditunjukkan ke Ibu Dina Mardiana SST. Kepada adik-adik, silakan yang mau bertanya. 3 pertanyaan. Ada? Selamat siang. Oh iya, dengan Mas Boy. Iya, selamat siang. Baik. Ini dengan saya, Boy. Iya, Mas Boy. Silakan pertanyaannya. Apakah bila kita tidur malam dan bangun siang bisa merupakan pemicu terjadinya anemia? Mohon penjelasannya. Iya, bangun siang. Oke, baik. Sebentar dijawab ya. Kita tampung dulu 3 pertanyaan. Ya, Mbak Rini. Saya mau bertanya, Ya. bagaimana pola diet yang sehat namun dapat menurunkan berat badan dalam waktu yang singkat? Ya. Halo, Ibu Rini, Mbak Rini. Ya. Ibu Rini sudah maksud dengan waktu yang apa, Bu? Mbak. Dengan waktu yang singkat. Ah, iya. Ya, baik. Itu aja. Ya. Oke, ditunggu jawabannya ya. 1 pertanyaan lagi. Dua doang, 2 pertanyaan saja. Apa masih ada 1 lagi pertanyaan? Bagaimana? Assalamualaikum. Oh ya, dengan Mbak Royati. Ya, pertanyaannya Mbak. Izin bertanya. Ya. Apa efek samping dari diet? Efek samping dari diet. Itu aja? Spesifik dietnya gimana? Iya, udah itu aja. Ada yang lebih spesifik nggak diet menggemukkan atau menurunkan berat badan atau diet sehat? Atau diet yang emang nggak makan sama sekali? Biar budinanya... Oh, oke. Ya. Baik. Udah 3 pertanyaan sudah tertampung. Mangga untuk Ibu Dina dipersilakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mau diulang pertanyaannya apa gimana, Bu Dina? Enggak, ya udah dicoba dijawab. Ya, terima kasih Bu Baik, Dina. terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya, terima kasih atas antusiasnya ya. Baik, pertanyaan yang pertama, pertanyaan dari Mas Boy. Tadi pertanyaannya apakah tidur bisa menyebabkan anemia ya? Jadi apa tidur larut malam dan bangunnya siang gitu ya? Apalagi sekarang tuh daring ya sekolahnya, daring sekolahnya, jadi kadang bangunnya telat ya, seperti itu. Sebenarnya itu adalah salah satu faktor pemicu ya. Kalau misalnya terlalu sering, kalau misalnya tidurnya terlalu sering larut malam ya, akhirnya kan lama-lama si tubuh itu ya kelelahan ya. Jadi kelelahan tersendiri, kurang fit ya. Akhirnya kalau misalnya tadi kan kalau kurang fit, jadi si darahnya itu kurang asupan oksigennya ke tubuh gitu ya, seperti itu. Akhirnya bisa menyebabkan salah satu faktor pencetus anemia gitu kalau lama-lama ini ya, karena memang ini juga kadang ada mitos tersendiri ya, karena kan asupan kebutuhan tidur itu antara 6 sampai 8 jam ya untuk usia remaja seperti ke atas ya. Kalau misalnya Anda kurang tidur, mengalami konsentrasi kurang tidur, akhirnya kan semangatnya berkurang ya. Akhirnya asupan makanan pun jadi boro-boro mau makan, boro-boro mau aktivitas ya, akhirnya tidur kan di siang gitu ya. Jadi asupan makanannya juga jadi kurang gitu. Akhirnya tadi kalau misalnya asupan makanannya kurang, ya akhirnya lama-lama kalau terus-terusan seperti itu tertumpuk ya akan menyebabkan salah satu ya faktor penyebab
anemia ya kalau misalnya itu faktor resiko, tapi bukan faktor pencetus utama ya, seperti itu faktor resiko ya, karena memang tadi kalau terus-terusan kurang tidur ya, begadang terus, bangunnya siang itu tidak seimbang gitu antara tidur siang dan tidur malam ya, seperti secara ini kan tidak ada kaitannya sebenarnya, tapi itu merupakan salah satu faktor pencetus ya, seperti itu karena Anda terus-terusan begadang ya, seperti itu. Mungkin jawabannya Mas Boy gimana? Ya Ibu, makasih. Ya baik. Terima kasih atas pertanyaannya juga. Baik, pertanyaan selanjutnya itu dari Rini ya, dari saudari Rini. Ingin diet sehat tapi cepat. Wah itu mah sama ya, kadang ya dialami seperti itu. Sebenarnya untuk diet itu ya memang untuk program-program diet ya. Ini pertanyaannya sih hampir sama ya, sama nyambung sama pertanyaan nomor 3 ya. Ada efek samping dari diet ya. Jadi sebenarnya untuk banyak diet yang kadang mungkin Anda lihat di Facebook atau misalnya di ya medsos ya, lakukan ini gitu. Akhirnya misalnya pemilihan makanan gitu, bisa cepat turun berat badan ya. Untuk diet itu perlu jadi catatan gitu, karena untuk diet itu tidak semuanya bisa disamaratakan gitu, karena porsi tubuh saya mungkin sama porsi tubuh Mbak Rini itu berbeda. Jadi memang untuk diet yang bagus itu sebetulnya meskipun banyak macam-macam diet ya, yang mungkin Anda pernah dengar untuk diet mayo gitu ya, diet mayo untuk mengurangi garam ya. Sebenarnya itu juga untuk diet mayo tanpa garam sama sekali, ya itu kan sebenarnya nggak baik kalau dilakukan terus-menerus, karena kita juga butuh garam kan untuk kebutuhan garam beriodium ya, untuk salah satu penyebab pencegahan penyakit hipertiroidnya. Jadi kemudian untuk mungkin pernah ini juga diet golongan darah ya, disesuaikan dengan A, B, C atau A, B, O ya, seperti itu. Jadi pemilahan makanan. Padahal dari catatan yang tadi, makanan itu harus untuk apalagi Anda masa pertumbuhan dan perkembangan itu harus seimbang gitu ya, seperti itu. Atau misalnya diet satu lagi, misalnya ada beberapa diet yang memang kadang diinikan ya, pemilahan waktu. Jadi 8 jam makan, 8 jam berhenti. Nah, itu sebenarnya tidak baik juga diet yang seperti itu. Karena kadang 8 jam berhenti, kemudian 8 jam kemudian akhirnya Anda makan, tadi nggak makan ini gitu, sepuasnya gitu. Akhirnya itu menghasilkan yang tidak baik lagi. Atau diet ketogenik yang salah satunya menghindari karbohidrat. Padahal kan tadi Anda itu usia remaja membutuhkan baik karbohidrat, lemak, protein dalam kadar-kadar tertentu. Tapi ada beberapa yang direkomendasikan ya, sepertinya adalah intermittent fasting ya, yang diet itu mungkin bisa bisa dilakukan untuk usia remaja, meskipun nanti kebutuhannya ya disesuaikan dengan tubuh Anda berapa. Jadi untuk intermittent fasting itu misalnya salah satunya, jadi sehari Anda puasa, sehari Anda makan tapi dengan gizi seimbang gitu, seperti itu. Itu ada yang saya ambil gitu ya, seperti itu, katanya lebih ini ya, lebih sesuai gitu, seperti itu. Jadi kalau misalnya ya, kalau di agama Islam kita lebih cenderung ke Nabi Daud ya, atau misalnya Anda mau pilih 2 hari ini gitu ya, misal sehari makan sesuai dengan seimbang, sehari tidak. Itu mungkin salah satu diet yang direkomendasikan, meskipun banyak diet, tapi tetap harus diet itu dilihat dari porsi tubuh dalam pengawasan. Jadi jangan sampai memilah salah satu makanan, apalagi Anda masa pertumbuhan ya, masa remaja itu masa pertumbuhan, sangat dibutuhkan asupan makanan yang tadi seimbang itu gitu. Boleh tadi sehari ini, tapi dengan melihat asupan gizi dalam pas makannya itu ya. Nah, untuk efek samping ya, kalau dietnya tidak disesuaikan tadi ya, kalau misalnya diet mayo misalnya kekurangan garam padahal kan Anda butuhkan. Nah, itu juga menambah
kalau asupannya kurang, nanti malah menyebabkan penyakit yang lain, atau diet yang lainnya itu malah menyebabkan penyakit yang lain. Jadi kalau misalnya efek samping diet, kalau dietnya tidak dilakukan dengan tepat, pemilihan makanan yang tepat tadi yang subuh. Mungkin itu pertanyaan jawaban saya dari pertanyaan Mbak Rini sama Mbak Royati. Gimana Mbak Rini, Mbak Royati? Ya, cukup jelas. Terima kasih. Ya, Mbak Royati. Ya, baik. Oke, 3 pertanyaan sudah Ibu Dina jawab. Apa ada pertanyaan lagi? Atau sudah puas yang Mas Boy, Mbak Rini, dan Mbak Royati? Sudah puas dengan jawaban dari Ibu Dina? Puas. Puas, Bu. Ya. Terima kasih. Baik, Ibu Dina, terima kasih atas jawabannya. Sama. Ya. Baiklah, sesi pertanyaan 1 dan 2 telah selesai. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa anemia itu sebenarnya penurunan jumlah sel darah merah dalam tubuh. Gejalanya bisa 5L, tidak hanya 5L, tapi juga bisa pusing, mual, dan lain-lain. Pencegahannya adalah makan makanan yang mengandung zat besi intinya. Namun bisa digarisbawahi bahwa makanan harus beraneka ragam dan gizi seimbang. Oke, di sini juga kita bisa tarik bahwa kopi tidak secara langsung menyebabkan anemia, namun kopi, teh, dan yang mengandung kafein dan tein itu bisa menghambat penyerapan gizinya sehingga dapat menimbulkan anemia. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Sudah disimpulkan seperti itu. Untuk acara selanjutnya, saya kembalikan ke MC, kepada Ibu Yayu. Saya kembalikan acara ini. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih ya kepada Ibu Suci selaku moderator atas panduannya. Masih semangat ya adik-adik ya. Meningkat acara selanjutnya yaitu pengisian kuesioner atau post-test serta absensi ya adik-adik, jangan lupa untuk diisi. Link untuk absensi dan link untuk kuesioner atau post-test sudah di-share di kolom komentar. Dimohon untuk adik-adik untuk segera mengisi post-test, waktunya dimulai dari sekarang, dan untuk pengisian kuesioner post-test diharapkan dengan teliti ya, karena memang pengisian kuesioner terbanyak yang benar nomor 1, 2, dan 3 akan mendapatkan reward dari panitia webinar. Nanti akan di-share di WA group ya. Baik, meningkat ke acara selanjutnya, yaitu kata penutup yang akan disampaikan oleh Ketua Kelompok Mahasiswa kepada yang terhormat Ibu Erlin Widianti. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan untuk penutupan acara webinar mini ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, saya selaku perwakilan dari kelompok mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Tikim, tim pelaksana acara webinar, para pemateri, terutama Bunda Retno, Ibu Dina, terima kasih, dan para peserta yang telah meluangkan waktu dalam acara webinar ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat dijadikan sebagai pengetahuan untuk para adik-adik tentang penyakit anemia. Sehingga sesuai dengan materi yang kita bahas bahwa remaja sehat harus bebas dari anemia. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Erlin. Sebelum acara tutup, kita akan mengadakan sesi foto bersama ya untuk adik-adik sekalian dan para peserta yang lain. Mohon untuk kameranya dibuka atau videonya dibuka ya.
kita foto bersama. Baik, untuk host bisa langsung di foto di screen. Oke, baik. Sudah selesai? Baik, untuk sesi foto sudah selesai. Terima kasih sebelumnya kepada adik-adik yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung di acara webinar mini. Dan terima kasih kepada Ibu Retno yang mau bergabung untuk memberikan penyuluhan tentang anemia, dan kepada Ibu Dina terima kasih juga. Baiklah, sampailah kita pada acara terakhir, yaitu penutupan. Susunan acara demi acara telah dilaksanakan. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam pelaksanaan acara ini. Atas perhatian adik-adik sekalian dan peserta yang lain, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adik-adik sekalian, mungkin nanti reward-nya akan di-share di grup WA ya, WA mini webinar. Jadi nanti jangan live dulu dari grup ya. Terima kasih. Ini udah bisa di-close Zoom-nya? Ya, Belum. Udah bisa, Mas. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih ya adik-adik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Makasih Bu. Ya. Terima kasih ya. Tunggu keluar semua kali ya Bun, atau bisa ini ya. Coba bagaimana? Mau mulai lagi gimana nih? Belum pada keluar ya Bun. Ada caranya untuk mengeluarkan tuh. Si 28. Iya, mungkin seperti itu. Ini siapa tuh yang hari ini? Webinar. Pak. Gelap. Bisa buka kamera.